Di tengah malam yang gelap, ia melangkah, menembus badai, melawan arus yang kencang. Setiap tetes keringat, setiap helaan napas merupakan jejak perjuangan yang tak ternilai. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple Inc., lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Pada usia muda, Jobs menunjukkan ketertarikan besar pada teknologi dan desain. Pada awal 1970, setelah lulus dari sekolah menengah atas Cupertino, Jobs mulai perjalanan yang akan mengubah dunia teknologi. Jobs bersama rekannya Steve Wozniak mendirikan Apple Computer Inc. pada tahun 1976 di garasi rumah Jobs. Mereka mengembangkan komputer pribadi pertama mereka, Apple I, yang diluncurkan pada 1976. Meskipun tidak terlalu sukses, Apple I membuka jalan bagi Apple II yang diluncurkan pada 1977. Menjadi salah satu komputer pribadi pertama yang berhasil secara komersial. Apple II memperkenalkan konsep komputer pribadi yang ramah pengguna dan menjadi sangat populer di kalangan pelajar dan profesional pada masa kejayaannya. Kesuksesan Apple II membawa Apple ke puncak kesuksesan dan membuat Jobs dan Mosaic terkenal. Namun, pada tahun 1983, Jobs menghadapi tantangan besar dengan peluncuran Apple Lisa, komputer dengan antar muka grafis pengguna pertama yang dipasarkan. Lisa, meski inovatif, gagal di pasar karena harganya yang tinggi dan keterbatasan teknologi saat itu. Pada tahun 1985, setelah serangkaian perselisihan dengan manajemen Apple, Jobs dipecat dari perusahaan yang dia dirikan. Meskipun ini adalah pukulan besar, Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan Next Inc., sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan komputer workstation untuk sektor pendidikan dan bisnis. Meskipun Next tidak mencapai kesuksesan komersial besar, teknologi yang dikembangkan di Next akan berkontribusi pada masa depan Apple. Sementara itu, pada tahun 1986, Jobs membeli Pixar Animation Studios, sebuah studio animasi yang saat itu sedang berjuang. Dengan visi dan kepemimpinan Jobs, Pixar mengembangkan film animasi komputer pertamanya, Toy Story, yang dirilis pada tahun 1995. Toy Story menjadi hit besar dan memulai era baru dalam animasi film. Pada tahun 1996, Apple mengakuisisi Next, membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Kembalinya Jobs ke Apple menandai awal dari transformasi besar bagi perusahaan tersebut. Di bawah kepemimpinan Jobs, Apple meluncurkan serangkaian produk inovatif yang mengubah industri teknologi, termasuk iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Produk-produk ini tidak hanya mendefinisikan ulang kategori mereka masing-masing, tetapi juga membawa Apple ke status sebagai salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia. Jobs dikenal dengan pendekatan desainnya yang sangat detail, visinya yang tajam, dan kemampuannya untuk memotivasi timnya menuju inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Meskipun sering dianggap keras dan menuntut, gaya kepemimpinan Jobs terbukti berhasil dalam menciptakan produk-produk yang revolusioner dan mengaruhi cara berinteraksi dengan teknologi. Sayangnya, Jobs menghadapi tantangan kesehatan besar ketika dia didiagnosis dengan kanker paru-paru pada tahun 2004. Meskipun penyakitnya mempengaruhi kesehatannya, Jobs tetap terlibat dalam pengembangan produk dan strategi Apple. Pada tahun 2011, Jobs mengundurkan diri dari sebagai CEO Apple dan digantikan oleh Tim Cook. Jobs meninggalkan dunia wafat pada tahun 5 Oktober 2011, meninggalkan warisan yang mendalam dalam dunia teknologi dan desain.
Kisah Steve Jobs adalah tentang kuno, inovasi, dan kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan. Keberhasilannya dalam mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi dan membentuk industri teknologi modern adalah contoh inspiratif dari visi dan dedikasi yang mengubah dunia. Langkah berat, penuh lika-liku, namun tekadnya yang tak pernah pudar. Di bawah bintang yang redup, ia terus berjuang meski tak terlihat.